berangkat pulang. Pak Pemandu, kalau kamu masih belum percaya juga, coba kamu berjalan ke hutan arah kalian datang tadi malam itu. Kemudian Rido tiba-tiba keluar dari tenda dan duduk di sampingku. Aku, sudah bangun ya, Dok? Rido, ya Ron, aku tidur nyenyak banget tadi malam. Aku, gimana keadaan Panji, Dok? Rido, aman, sepertinya dia memang sangat kecapean, dia masih tidur tuh. Aku, oh iya Pak, kenalin nih teman saya, namanya Rido. Pak Pemandu, oh iya, salam kenal ya. Sambil berjabat tangan dengan Rido. Aku, kata bapak ini, di arah kita datang tadi malam itu tebing curam, Do. Rido, yang bener kamu, Ron. Pak Pemandu, kalau kalian gak percaya, coba kalian berdua berjalan sekitar 100 meter ke sana. Sambil menunjuk arah kami datang tadi malam. Aku, oh iya Pak, ini Pak sosisnya sudah selesai dipotong. Kemudian aku dan Rido berdiri dan berjalan menuju hutan arah kami datang semalam. Kami terus lurus. Dan betapa kagetnya kami berdua, ternyata memang benar di sana adalah tebing yang sangat curam. Padahal dari arah itu, kami berjalan 1 jam lebih untuk berhasil mencapai tempat camping Bapak Pemandu itu. Aku, lihat Do, sepertinya memang benar. Kita kemarin selama 3 hari masuk ke dunia gaib. Rido, iya Ron, aku jadi merinding. Untung saja kita bisa keluar. Aku, ayo kita cepat-cepat saja pulang. Aku sudah rindu rumah. Aku takut kembali masuk ke dalam kampung itu lagi. Rido, iya Ron, ayo kita balik. Aku, tapi baiknya kita jangan menceritakannya kepada pemandu wisata itu. Rido, kenapa emangnya Ron? Aku, mereka pasti tidak akan percaya kalau kita sudah masuk ke dalam kampung gaib, dan kalau mereka percaya juga, mereka pasti akan ketakutan dan menyebarkannya ke orang-orang, terus tidak ada yang berani mendaki lagi di gunung ini. Kataku, Rido, oh iya deh, aku gak akan menceritakan ya. Tiba-tiba dari arah tebing itu terdengar suara panggilan. Hei, kalian! Suaranya sama persis seperti kakek tua yang memanggilku ketika aku berada di musola itu. Kami berdua kemudian berhenti dan menoleh ke belakang, dan melihat sebuah kepala kakek-kakek tua yang seram sekali, sama seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan di kampung itu. Rambutnya terurai panjang, memiliki tanduk seperti domba yang melingkar ke depan pipinya, matanya hijau. Tetapi kami tidak melihat badannya, hanya kepalanya saja. Beraninya kalian keluar dari kampung ini, katanya dengan seram dan marah. Aku, ampun kek, kami tidak akan mengulanginya lagi, kataku menjawab dengan nada ketakutan. Kakiku sudah bergetar. Rido yang ada di sampingku tadi seketika langsung berlari meninggalkanku. Lari Irun, lari I, kata Rido sambil berlari. Aku masih terdiam melihat kepala kakek itu. Tiba-tiba dia berdiri, dan ternyata badannya itu adalah ular dan kepalanya itu manusia. Tanpa berpikir panjang, aku seketika langsung berlari. Tunggu aku, Do, kataku sambil berlari. Kami berlari sampai tempat camping itu. Mereka semua kaget karena berlari seperti habis dikejar setan. Pak Pemandu, kalian kenapa? Rido, ada makhluk jadi-jadian. Aku, Do, jangan, sambil menepuk pundak Rido. Aku, gak ada apa-apa kok Pak, sambil menahan raut wajah yang panik dengan wajah tersenyum. Pak Pemandu, kalian ini apa-apaan sih? Mana ada makhluk jadi-jadian di sini? Aku, iya Pak, mana ada? Nih si Rido aneh-aneh aja. Rido, Ron, kita balik yuk. Dengan panik Rido langsung masuk ke tenda dan membangunkan Panji
Daniel dan Iqbal yang sedang tertidur. Pak Pemandu, kok kalian buru-buru banget ya? Ini makanannya belum matang. Aku juga merasa ketakutan dan setuju untuk segera meninggalkan tempat itu. Ya Pak, mereka kangen sama orang tua, makanya kita ingin cepat-cepat pulang, karena kita sudah tersesat di hutan ini selama 3 hari. Pak Pemandu, tapi teman kalian yang satunya itu masih sakit. Iqbal dan Daniel kemudian keluar dari tenda karena dibangunkan oleh Rido. Pak Pemandu, ayo makan dulu. Pendaki yang lain, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gak ada apa-apa kok mas. Pendaki yang lain, kenapa kalian seperti ketakutan sekali? Pak Pendaki, ya, kalian ceritakan saja apa yang terjadi kepada kalian kemarin. Panji tiba-tiba keluar dari tenda dan langsung menjawab perkataan pemandu itu. Panji, kami kemarin masuk ke alam jin. Pak Pemandu, alam jin maksudnya? Semua pendaki yang di sana terkejut mendengar Panji. Apa-apaan sih kamu Panji? Mana pernah kita ke alam jin? Ya kan Hope? Panji, kami yang kenapa Ron? Kita kan jelas-jelas kemarin tersesat selama 3 hari di alam jin itu. Katanya Panji membalas. Panji orangnya tidak bisa diajak kompromi, mulutnya memang tidak bisa ditahan. Panji, iya Pak alam jin, itu sebabnya kita kemarin keluar dari hutan sana. Di tebing yang Bapak maksud itu ada perkampungan jin yang tak kasat mata. Pendaki yang lain, yang bener mas, aku jadi takut nih. Pak Pemandu, kampung jin seperti apa? Bapak sudah sering bolak-balik memandu pendaki di semua jalur pendakian, tetapi Bapak tidak pernah bertemu perkampungan itu. Daniel, ya Pak, benar kata Panji. Sebaiknya kita segera pulang Pak. Di hutan ini angker Pak. Kemarin kami menemukan kampung yang isinya di sana makhluk-makhluk menyeramkan. Pendaki yang lain, waduh aku jadi takut. Kita pulang saja kalau begitu. Kita jangan melanjutkan pendakian ini. Sambil menatap Pak Pemandu itu. Pak Pemandu, tenang, gak ada yang seperti itu. Mungkin mereka cuma kelelahan karena tersesat kemarin. Kata Pak Pemandu menjelaskan. Ya benar itu Pak, kita kelelahan kemarin, makanya kita ngawur ngomongnya. Maaf ya Pak. Rido, ayo kita pulang saja. Sambil membereskan tenda. Ya Pak, kami pulang duluan kalau begitu ya. Jangan percaya omongan teman-teman saya ya Pak. Merek itu bohong, maaf ya Pak. Panji, kamu kenapa nutup-nutupi Ron? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting kita sudah kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Pendaki wanita, aku ikut pulang aja Pak Pemandu. Aku takut apa yang dikatakan mereka itu benar. Pendaki laki-laki, iya Pak, saya juga mau ikut pulang saja. Pacar saya nggak berani nih. Ucapnya sambil menggandeng pacarnya. Pak Pemandu, baiklah kalau semuanya ingin membatalkan pendakian ini, apa boleh buat, kita berangkat pulang hari ini meskipun belum sampai puncak. Waduh kok semuanya jadi ikutan pulang. Maaf ya Pak, gara-gara kami Bapak jadi kehilangan tamu. Pak Pemandu, sudahlah Ron, Bapak juga sudah dibayar 80% sebelum berangkat mendaki. Jadinya Bapak tetap mendapatkan uang meskipun tidak sampai puncak. Oh iya deh Pak, sekali lagi, kami minta maaf ya. Kemudian kami semua sarapan pagi dan dilanjutkan dengan membongkar tenda masing-masing dan memasukkannya ke dalam ransel. Oh iya, para pendaki yang menyelamatkan kami itu terdiri dari 8 orang, 3 wanita dan 4 pria beserta Bapak Pemandu itu. Mereka semua tidak melanjutkan pendakian karena takut dengan cerita kampung jin yang kami masuki kemarin. Mereka akhirnya mengikuti kami pulang dengan berjalan bersama-sama. Kembali ke tahun ke-2018. Kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di pos 3 dan beristirahat di sana untuk makan siang,
karena waktu sudah menunjukkan jam 11:41 WITA. Kami langsung duduk dan meletakkan ransel masing-masing di tanah. Di sepanjang perjalanan tadi, kami banyak melewati para pendaki yang akan naik ke puncak Gunung Samalas. Aku heran kenapa banyak pendaki yang naik, padahal pada saat kita naik kemarin, sangat sepi karena sedang musim hujan. Pak, kok ramai yang mendaki ya? Padahal kemarin pada saat kami berangkat mendaki, hanya rombongan kami saja yang mendaki gunung ini, tapi kok sekarang banyak sekali yang mendaki. Kataku kepada bapak pemandu itu. Pak pemandu, sepi bagaimana Ron? Sejak bulan lalu juga sudah banyak yang mendaki gunung ini. Sekarang kan sudah masuk musim kemarau, kalau musim hujan baru sepi yang mendaki gunung. Yang benar pak, kami 3 hari yang lalu cuma motor kami saja yang mengisi parkiran itu. Pak pemandu, mungkin setelah kalian jalan, ada banyak yang di belakang kalian mendaki. Tapi bukannya sekarang musim hujan, Pak? Kami pas mendaki kemarin itu hujan terus, Pak. Sampai kami harus memakai jas hujan plastik. Aku kemudian mengeluarkan jas hujan plastik yang kami pakai waktu itu. Pak pemandu, buat apa kalian bawa jas hujan untuk mendaki di musim kemarau ini? Ada-ada saja kalian. Sambil tertawa, pendaki yang lain juga ikut tertawa melihatku membawa jas hujan. Daniel, memang benar kok pak, kami pas mendaki sebelum tersesat itu, kami berapa kali sudah diguyur hujan, makanya kami pakai jas hujan plastik ini. Kata Daniel memotong pembicaraan aku dan Pak pemandu itu. Pak pemandu, kalian aneh ya, padahal musim kemarau, mana mungkin ada hujan. Panji, sudahlah kalau bapak tidak percaya, ya gak usah, ribet amat sih. Kata Panji menjawab. Pak pemandu, bukannya kami tak percaya, tetapi memang benar tidak pernah turun hujan 3 hari yang lalu. Mungkin di gunung ini saja yang hujan pak, sedangkan di gerbang pendakian tidak ada hujan. Kataku meluruskan. Lido, ya mungkin saja begitu. Kami pun selesai membahas itu dan mulai mempersiapkan peralatan untuk memasak. Aku ingat di pos 3 ini tempat kami ngecamp 3 hari yang lalu ketika aku melihat cahaya yang berwarna hijau pada malam hari itu. Aku melihat tanah di sana sangat kering seperti musim kemarau yang membuat aku masih bingung kenapa musim hujan sangat cepat berlalu dan pohon-pohon di sekitar juga sudah gundul karena daunnya banyak yang gugur. Padahal 3 hari yang lalu sangat lebat. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Aku langsung membantu teman-teman yang lain memasak. Di pos 3 itu banyak pendaki juga yang istirahat di sana. Pakaian yang mereka pakai dan gaya-gaya rambut mereka sangat berbeda. Berbeda dari penampilan aku yang menurutku sudah paling keren. Aku lihat baju-baju mereka, tidak ada merek yang aku kenal. Kemudian ada yang aku lihat mengeluarkan kamera yang kelihatannya canggih. Padahal kamera itu sangatlah mahal, hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Dan yang membuatku kagum, aku melihat ada orang yang memakai handphone yang layarnya besar dan kelihatan kamera belakangnya ada 2. Aku belum pernah melihat handphone seperti itu. Yang aku tahu handphone itu mempunyai 1 kamera belakang dan 1 kamera depan. Aku hanya penasaran melihatnya. Tiba-tiba di samping aku pendaki rombongan tamu Pak pemandu juga mengeluarkan handphone yang layarnya besar dan kamera belakangnya ada 2 juga. Aku baru pertama kali lihat handphone kayak gitu mas. Itu handphone baru ya mas? Pasti mahal ya? Pendaki, wah, ini kan handphone keluaran lama mas. Orang-orang juga udah biasa pakai handphone kayak gini. Harganya nggak terlalu mahal, sekitar 2 juta aja sudah dapat. Tapi aku kok tumben melihatnya. Ini handphone saya aja katanya udah paling canggih ini saya beli 3 bulan yang lalu dengan harga 4 jitan. Sambil mengeluarkan handphone yang layarnya seumuran 4 inci. Pendaki, wah itu kan handphone jadul mas. Tapi memang sih dulu handphone itu harganya mahal banget. Sekarang mah udah nggak laku. Tapi kok masnya bisa beli baru 3 bulan yang lalu ya? Kannya udah nggak ada dijual di toko handphone. Katanya dengan heran. Ini kan keluaran baru mas.
bukan handphone jadul. Masa handphone aku yang lagi ngetrend ini dikira jadul, Neil? Kataku sambil menunjukkan handphone aku ke Daniel. Daniel, mana mungkin, itu kan handphone keluaran terbaru. Mungkin masnya itu kurang update. Pendaki, kurang update gimana? Semua orang tahu kalau itu memang handphone jadul. Pak Pemandu, itu kan handphone mahal zaman saya muda dulu. Katanya. Aku. Yang benar, Pak? Pak Pemandu. Ya benar, Bapak waktu muda dulu baru lulus kuliah, mana ada uang buat beli handphone semahal itu. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Sekarang handphone sudah makin canggih dan harganya juga semakin murah. Daniel. Wah, emang Bapak muda dulu tahun berapa, Pak? Kok udah ada handphone kayak punya Roni itu? Pak Pemandu. Itu sekitar 12 tahun yang lalu, mungkin tahun 2005 atau 2006 kalau gak salah. Iqbal. Ah, Bapak ini ngarang. Hahaha. Sambil tertawa. Panji. Ternyata Bapak yang serius gini, bisa juga bercanda. Aku. Iya, Pak. Masa tahun 2006 dibilang masa mudanya dulu. Aku juga tertawa mendengarnya. Pendaki yang lain memandang kita berlima dengan tatapan aneh dan heran. Pendaki wanita. Kalian kenapa ketawa seperti itu? Memang benar kan 2006 itu zaman dulu. Kok kalian ketawa mendengarnya? Pak Pemandu. Maksud kalian apa ya? Kenapa kalian tertawa mendengar kabar kalau masa muda saya itu 12 tahun yang lalu? Aku. Kan Bapak lagi bercanda sama kita. Jadinya lucu aja kan? Masa tahun 2006 Bapak bilang zaman dulu? Lido. Iya, Pak, ada-ada saja. Kalau di zaman muda Bapak 2006, terus tahun berapa sekarang, Pak? Katanya sambil tertawa. Pendaki yang lain. Ini kan tahun 2018. Kenapa kalian harus tertawa mendengar itu? Panji. Ke 2018. 2018 dari Hong Kong. Haha. Iqbal. Ya, ini kan tahun 2006. Kalian kenapa sih? Katanya. Pak Pemandu. Lah kok kalian bilang ke 2006? Katanya dengan heran. Aku. Iya, Pak, kan memang benar ini tahun 2006. Emangnya ada yang salah, Pak? Pendaki yang lain semakin keheranan mendengar kami yang mengatakan kalau tahun ini adalah tahun ke-2006. Pak Pemandu. Sekarang ini tahun 2018. Kenapa kalian semua bilang tahun 2006? Mungkin kalian masih kecapean. Coba kalian istirahat saja dulu. Iqbal. Kami nggak capek, Pak. Kami baik-baik saja kok. Ini memang tahun 2006. Kami berangkat mendaki 4 hari yang lalu dan tersesat selama 3 hari di sebuah kampung di tengah hutan tempat arah kami datang kemarin, Pak. Pak Pemandu. Memang benar kalian semua butuh istirahat. Ayo istirahat saja dulu, biar Bapak saja yang memasak untuk makan siang ini. Panji. Kalian mungkin yang kecapean. Ini jelas-jelas tahun 2006. Malah dibilang 2018. Konyol banget bercandanya. Pendaki yang lain. Coba kamu lihat tahun berapa mie instan ini kadaluarsa. Katanya sambil menunjukkan satu bungkus mie. Panji kemudian mengambilnya dan membaca tanggal kadaluarsanya. Seketika Panji langsung terdiam dan melepaskan mie instan itu ke tanah. Panji. Coba kamu lihat, Ron. Katanya sambil bengong. Aku kemudian mengambil mie instan itu dan melihat memang benar tanggal kadaluarsanya di tahun ke-2020. Aku juga langsung terdiam kebingungan dengan apa yang terjadi. Pak Pemandu. Kalau kalian masih belum percaya, nih coba lihat uang ini. Tahun berapa uang ini dicetak? Sambil mengeluarkan 2 jenis uang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Aku melihat tahun berapa uang itu dicetak. Ternyata tahun ke-2017. Aku. Ini pasti uang palsu ya, Pak? Kok ada uang seperti itu? Kataku heran. Pak Pemandu. Ini uang baru. Ini uang resmi Indonesia.
baru dikeluarkan tahun lalu. Daniel, uang Indonesia itu kayak gini, Pak. Sambil mengeluarkan uang 10.000 keluaran ke 2002. Pendak yang lain. Itu kan uang jadul sudah tidak berlaku sekarang. Kami semua semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan orang-orang ini dan tahun berapa yang sebenarnya sekarang.